Jadi antara yang sinonim dengan puak-puak Wahabi ni Kiai adalah mereka ni tolak mazhab. Tadi pun Kiai ada sebut. Kalau di India dia disebut sebagai kelompok ghair muqallidin, kelompok yang tidak bertaklid, tidak mengikut mazhab. Kalau di Syria Dr. Said Ramadan Al-Buti menulis buku Al-Madhabiyah, kelompok yang tak ada mazhab. Akhirnya merujuk pada orang yang sama je. Jadi kenapa sebenarnya kita kata kita nak pegang mazhab, kenapa mereka tolak mazhab? Mereka ini tidak taklid kepada ulama salaf, tetapi taklid kepada guru mereka. Mereka taklid juga, cuma taklidnya bukan kepada ulama salaf. Kalau kita kan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, mereka ya mungkin guru mereka, atau mereka dirinya sendiri yang ditaklid, ngajak orang bertaklid pada dirinya. Biasanya kan macam itu. Mereka menolak taklid ulama dulu, tapi mengajak orang taklid pada dia. Nggak ada orang yang nggak taklid itu, ya taklid. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memang ciri-cirinya bermadhab. Mengapa Ahlus Sunnah ini bermadhab? Karena kita di dalam mengamalkan agama dan memahami ajaran agama itu wajib punya guru. Gurunya punya guru, gurunya punya guru. Makanya di dalam Al-Quran disampaikan fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir. Ahli zikir itu maksudnya ahli ilmu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Karena di belakang in kuntum la ta'lamun berarti ahlul ilmi. Jadi ketika kita tidak tahu suatu persoalan hukum, Al-Quran tidak memerintahkan kita cari sendiri di terjemahan. Yang mana hukumnya? Enggak. Tapi macam mana memerintahkan kita bertanya kepada orang alim. Dan tentu gurunya ini juga punya guru. Gurunya punya guru dan seterusnya. Ini yang disebut dengan sanad. Nah, bermadhab ini merupakan sistem untuk menjaga hubungan kita dengan guru dalam beragama. Kalau gak bermadhab, siapa gurunya? Kan tak ada kan? Nah, orang-orang yang tak bermadhab ini biasanya putus tengah jalan. Fatwa-fatwa yang diikuti sampai syekh keberapa. Setelah itu tak ada sanad ke atas. Kalau Ahlus Sunnah ini lengkap sanadnya ke atas. Kepada ulama salaf kepada para sahabat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bermadhab. Kalau di dalam hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fassaral Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Artinya apa? Orang yang memahami ajaran agama dengan pemahamannya sendiri diancam masuk neraka. Mengapa? Karena dia gak punya guru. Nah, orang-orang yang tak bermadhab itu kan tak punya guru itu. Atau di dalam hadis lain, man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, lalu pendapatnya benar, maka dia benar-benar bersalah. Salah juga. Dia benar-benar berdosa. Mengapa? Karena tak punya guru. Orang itu wajib punya guru. Nah, menjaga hubungan guru dengan murid secara bersambung itu namanya mazhab. Dengan mazhab kita ini berarti menjaga guru dengan murid. Nah, orang-orang yang tak bermazhab fatwanya kan ngawur-ngawur. Kalau berfatwa. Mengapa? Karena tak ada guru. Coba mereka ada guru tak macam itu. Mereka bilang ikut sunnah. Padahal yang sunnah bukan pendapat mereka. Ini banyak ya contoh-contoh macam itu. Saya kira itu masalah. Makanya Syekh Al-Buti itu menulis kitab apa bertajuk Al-Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu Syari'atal Islamiyah. Kelompok tak bermadhab itu bid'ah paling bahaya yang mengancam syariat Islam. Yang mengancam, yang menghancurkan syariat Islam.
hancur sebab tidak bermazhab tu. Hancur. Karena fatwa-fatwanya orang tidak bermadhab, mereka ini menghancurkan Al-Quran dan Sunnah dengan alasan Al-Quran dan Sunnah. Satu kalau saya boleh tambah Kiai, kalau kita tengok di India contohnya, dia ada kelompok Ghair Muqallidin. Sekarang mereka gelar sebagai jamaah ahli hadis lah. Tapi menariknya mereka taklah bersambung sanad ataupun pengajian daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi natijah sama. Dua-dua tidak bermazhab, tapi last kali natijah dia dua-dua membawa kepada perkara yang sama. Apabila tidak bermazhab, maka walaupun tidak Wahabi, tapi akhirnya benda sama berlaku. Memang itu macam kaum muda di Melayu. Kaum muda di Indonesia, mungkin juga di Malaysia kan tak ngaku Wahabi, tapi natijahnya kan Wahabi juga. Karena setannya sama. Mereka agak punya guru, kan gurunya setan. Setannya sama memang. Kan disebut tanduk setan itu. Kebayang. Jadi setannya sama. Paling fatwa-fatwanya yang mensyirikkan orang, menyesatkan orang, membid'ahkan orang. Itu aja. Dan di Indonesia juga ya, kelompok-kelompok baru yang memang tak berguru kepada Muhammad bin Abdul Wahab atau anak-anak muridnya dan tak bermadhab, hasilnya sama memang. Membid'ahkan orang, mensyirikkan orang, menyesatkan orang, karena setannya sama. Jadi berguru pada setan yang sama itu. Hasutannya sama. Hasutannya sama. Baik Kiai.